Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Senin tanggal 1 bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala, khusus malam ini kita akan mempraktekkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan pada pengajian yang lalu tentang tafsir surat Al-Kautsar, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah korban untuk Tuhanmu. Dari ayat ini mengandung perintah, yaitu mengerjakan salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan makna menegakkan salat. Perintah menegakkan salat mengandung 5 makna atau mengandung 6 makna. Yang pertama, menegakkan niatnya. Kemudian yang kedua, menegakkan apa? Sunnahnya. Kemudian yang ketiga, menegakkan tumakninahnya. Yang keempat, menegakkan kekhusyuannya. Yang kelima, menegakkan waktunya. Ditambahkan yang keenam, menegakkan wudunya. Karena sempurnanya wudu berhubungan dengan sempurnanya sholat. Bagusnya wudu berhubungan dengan bagusnya sholat. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Hadis ini menjelaskan perintah berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam praktek wudhu, di dalam amalia berwudhu, seringkali kita menjumpai kekeliruan jamaah sholat yang wudhunya kurang sempurna atau wudhunya menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pertemuan ini, sebelum kita contohkan, terlebih dulu kita melihat praktek beberapa ikhwah. Kita pilih yaitu Bang Jainuri, kemudian yaitu yang lainnya untuk Waalaikumsalam, untuk mempraktekkan wudhu. Nanti kalau ada yang keliru kita tegur. Jadi biarkan praktek wudhu dulu dari awal sampai terakhir. Kemudian setelah itu kita koreksi kekeliruannya. Setelah itu kita contohkan bagaimana sifat wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung kita menuju ke TKP ya. Kita menuju TKP melihat Ustadz Jainuri mempraktekkan wudhu. Mau coba sebelum Bismillah. Baca Bismillah. Ya. Menyela-nyela tangan, jari-jari 3 kali, membasuh tangan 3 kali dan menyela-nyela. Ya. Berkumur-kumur sama intisar dan intisar 3 kali. Ya. Terus membasuh muka 3 kali. Dan disunahkan juga membasuh jenggot. Dan membasuh tangan sampai dengan siku. Menyela-nyela, membasuh tangan sampai siku, menyela-nyela jari, membasuh tangan sampai siku. Dan yang kedua dari kiri, setelah itu bisa mengambil dari sisa air dari tangan, juga bisa mengambil lagi air. Setelah itu membasuh kaki dan menyela-nyela jari kaki dengan jari kelingking 3 kali. Setelah itu berdoa. Mana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal Asyhadu anna. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni mutawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ighfir li dhanbi. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi'li wa wasi'li fi fi dari dari
Wa barik li. wa barik li fi rizqi. Ya, bagus Bang Januri, Masya Allah, Allahumma barik. Bagus Bang Januri, jazakumullah khairan. Wa ya Ustaz. Ya, sekarang contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Siapa yang ingin praktek? Iya. Masuk Didi. Adin. Bismillah. Ayo Didi. Ayo Didi. Gak apa-apa Didi. Ayo Din, tidak apa-apa. Bismillah. Iya. Iya. Bismillah. Bismillah Bang Udin. Maksudnya? Ya nggak apa-apa. Emang Iya. Kita praktek, kita melihat langsung. Ayo Bang Dadang. Mas Dadang. Ayo, bismillah. Bismillah Mas Dadang. Ini langsung aja nggak bisa ta? Bang ini. Iya. Ah? Ya makro ta. Si. Ta. Mas Dadan, fadol. Bismillah. Membaca bismillah. Membasuh tangan menyala-nyala jari Berapa kali? 3 kali. Ya. Membasuh telapak tangan 3 kali. Nah. Pakai gue banyak itu sini. Ya. Masya Allah. Import kafe guys. Bagus, Masya Allah, semangat maksudnya. Masya Allah. Tadi masuk tangan 3 kali sampai situ. Iya, situ. Tangan kiri 3 kali. Iya, Masya Allah, Allahumma barik. Dan membasuh kepala. Mengusap kepala. Ya, mengusap kepala lanjut ke telinga. Iya, Masya Allah, Allahumma barik. Masuk kaki 3 kali dan 3 kali. menyala-nyala. Menyala-nyala dengan jari kelingking. Menyala-nyala dengan jari kelingking. Iya, Masya Allah. Ta'dimu sunnah, Allahumma barik. 3 kali. Kaki kiri. Iya. Iya, doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Cukup. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Cukup. Jazakallah khair. Masya Allah Mas Dadang. Barakallahu fikum. Bagus. Sekarang berikutnya Mas Udin. Ini 6 lengkap ini KB. Enggak apa-apa Din. Nggak salah dibener Din. Nanti harus salah itu tadi wis seluruh 2 kali. Bismillah. Mari kok Bang Idris, Pak Sofyan, Rahmat lengkap KB, kena KB. Ini kan praktek ini tidak main-main ini. Kita praktek ini. Apa Din? Mau coba Din? Niat di mana niat? Niat dong di. Niat? Iya di hati. Niat di hati. Iya. Kemudian membaca. Bismillah. Masya Allah pinter ya Udin. Oh iya. Sip. Pilih air. Membasuh telapak tangan
3 kali. Yes. Berkumur langsung Din. Oh, telepono kabeh ku Din. Basuh wajah. Insyaallah. Kemudian basuh tangan sampai siku. Ini selempitan iki, Din. Iki gosok ini. Tangan iki gajede ngono. Ya, mengusap kepala sekali, langsung telinga. Masya Allah, pintar sunnah. Kaki. Menyela-nyela dengan kelingking. Iya. Ya, wis depok, Din. Tungkae, tumitnya. Ya. Ah. Wis. Baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni. Iya, apa lo Din ya? Masya Allah Bang Udin. Allahumma barik, perwakilan dari Desa Kedang Kulut. Ya. Silakan Bang Sofyan. Ya, Bang Sofyan. Allahumma barik, ini perwakilan Surabaya bonek. Sambelolo sama itu. Ya. Silakan ayat dulu. Silakan. Baca apa? Niat di mana? Hati. Niat dalam hati, membaca bismillah, bagus. Bismillah. Membasuh telapak tangan 3 kali. Masuk muka. Langsung muka, berkumur dulu sama istinsyak. Berkumur dulu sambil Istinsyak langsung. Ya. Pakai 1 tangan saja. Gak apa-apa, wis, lanjut, gak apa-apa. Nanti itu memasuk muka. ya. Masuk musa 3 kali. Lalu membasuh tangan Kanan, sampai siku. siku 3 kali ya, insyaallah. 3 kali. Lanjut ke tangan kiri Ya, bagus. 3 kali. Basuh kepala, Mengusap mengusap kepala sekali saja. kali saja. Lanjut telinga. Duh, kalau balik, kepala ini balik. Balik ke depan, langsung ke telinga. Siap. Lanjut masuk kaki. Ya. Dengan Menyela-nyela tangan dengan jari kelingking. kelingking. Iya. Jangan lupa mencuci tumit. Tumit itu tuh. Nah, siap. Lanjut kaki kiri. Awas kepreset. Bismillah. Ya, wis, cukup, bagus, masya Allah. Doanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Cukup, masya Allah. Mabruk, barakallahu fiik. Silahkan, Bang Idris. Iya, nek kabeh iki. Ya, Bang Idris, perwakilan perumahan Alam Singgasana. Sampai gang apa sampean itu? Gang apa? Karang Embong ya? RT 4. Ya sampean itu loh, Dok. Bengkel sampean loh. Gang apa? Embong Kerang. Ya, perwakilan Embong Kerang. Niat di dalam hati.
Oh, cok banter-banter. Terlalu banter itu. Bismillah. Baca bismillah. Bismillah, jangan bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Ya. Basuh tangan, telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur sambil istinsak langsung. Oh, iya kan. Kelelekan kok. Bismillah, bismillah. Nah, basuh, baca. Bismillah, semangat, semangat, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Hari ini Pak RT. Masya Allah, masya Allah. Nah, gini, Bang Idris. Balik lagi ini. Ya, balik langsung telinga. Nah. Tengkulnya cok. Tangan kaki sampai mata kaki atau sampai betis. Yes. Cukup baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Cukup, masya Allah. Jazakallah khair, masya Allah, mabruk, mabruk, barakallahu fiik. Monggo Pak RT. Pak RT, Bang Rahmat, perwakilan perumahan Queen. Iya, Pak RT, terakhir Pak RT. Niat di dalam hati. Kemudian baca apa? Bismillah. Bismillah. Bagus, cukup. Basuh tangan 3 kali. Cukup. Langsung berkumur dan istinsak jadi 1. Bagus, masya Allah. Ya, basuh wajah. Ya, bagus. Nyala-nyala jenggot. Membasuh tangan 3 kali. 3 kali dulu, jangan selang-seling. Kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Jangan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ya, bagus. Setelah itu membasuh kaki, menyela-nyela jari dengan kelingking. Dengan kelingking jari tangan. Cukup baca doa, gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Allahumma ja'alni. ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal Cukup. muqaddasin. Allahumma ja'alni minal Minal muqaddasin. sampai di situ aja. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sekarang perhatikan kesalahannya masing-masing. Kita praktek wudu. Perhatikan, Bang Idris, Udin, Bang Zainuri. Niat di dalam apa? Hati. Niat di dalam hati. Praktek wudu.
yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat di dalam hati, tidak perlu dilafalkan dengan lisan. Contohnya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Ini tidak ada dalilnya. Ini tidak dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat cukup di dalam hati. Kemudian membaca Bismillah. Kemudian membaca Bismillah. Tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi membaca Bismillah. Nabi SAW bersabda, tawaddau bi Bismillah. Berwudulah membaca Bismillah. Kemudian membasuh telapak tangan 3 kali. Jadi airnya itu kecil saja, jangan ini liru ini hukumnya haram. Jadi airnya kecil saja, kecil sekali. Dan kita membasuh telapak tangan 3 kali. Dua, 3. Kemudian kita berkumur dan istinsyak langsung. Yang berikutnya berkumur dan istinsyak secara langsung. Lihat caranya. Ngambil air 1 gini saja, bukan 2 ngambilnya. Kemudian lihat cara saya mengambil air. Langsung dimatikan. Kali ya. Nah. Bang Jenduri. Bang. Iya, tadi kurang lama. Hah? Kurang lama kumuri. Iya. Oh iya. Terus ngambil air untuk membasuh wajah. Caranya gini, sekali ini digabungkan. Ngambil, kita hemat sekali airnya. Kemudian 3 kali. Air sedikit untuk menyela-nyela jenggot. Kalau jenggotnya tebal, gosok-gosok. Kalau jenggotnya sedikit, cukup gini aja. Karena ada orang jenggotnya lebat ini, gosok-gosok. Kemudian mengusap kepala, airnya sedikit saja. Kemudian yang ketiga apa? Tangan. Membasuh tangan. Berikutnya membasuh tangan. Sebelum kolam basuh tangan 3 kali sampai siku. Ini jangan lupa di sela-sela seperti ini. Kemudian yang kiri. Matikan. Ambil air sedikit. Membasuh, mengusap kepala. Dari depan ke belakang, balik lagi ke depan. Dan mengusap telinga bagian dalam dan luar sekali. Masing-masing sekali-sekali. Saya ulang lagi segini. Dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Kemudian telunjuk membersihkan, mengusap telinga bagian dalam, dan jempol atau ibu jari mengusap telinga bagian luar sekali saja. Cukup. Kemudian membasuh kaki dan menyela-nyela jari kaki dengan kelingking. Ini 1. 2. 3.
Kemudian kaki kiri. Jadi menyela-nyela jari dengan kelingking. Nah, sudah selesai. Kalau muncul was-was, sering muncul was-was, disunahkan mempercii pakaian tengah dengan air. Kalau sering muncul apa? Was-was. Kemudian baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada doa lagi seperti doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada doa lagi, Allahumma ghfirli dambi wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Saya ulangi lagi, Allahumma ghfirli dambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Demikian yaitu praktek secara singkat sifat wudu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Dan kita lanjutkan praktek tayamum. Kemudian kita lanjutkan. Jadi alhamdulillah setelah tadi semuanya sudah masing-masing mendapatkan tugas mempraktekkan wudu. Kemudian kita lanjutkan dengan mencontohkan. Jadi apa yang kita jumpai dari kekeliruan wudu hendaklah dikoreksi. Seperti mengambil air untuk berkumur sunnahnya 1. Kedua, mengambil air untuk mencuci wajah pun lebih utama 1. Kemudian digabungkan. Jadi mengambil air tadi lebih hemat tadi. Jangan dibiarkan mengalir semuanya tadi airnya. Dimatikan, ambil penuh, dimatikan. Dan mengasuh wajah. Ambil lagi, dimatikan. Demikian karena menghemat air di saat berwudu hukumnya wajib bil ijma. Demikian. Kemudian kita lanjutkan praktek tayamum. Pertama membaca bismillah. Pertama niat dalam hati. Kemudian membaca apa? Bismillah. Niat di dalam hati. Kemudian membaca bismillah. Setelah itu menepukkan tangan ke tanah atau tembok. Kalau ada debunya ditiup. Kemudian mengusap wajah sekali. Dan tangan bagian atas sekali. Gampang ya? Saya ulangi lagi. Niat di dalam apa? Hati. 1, niat di dalam hati. Kemudian yang kedua, membaca apa? Bismillah. Kemudian yang ketiga, menepuk tangan ke tanah. Keempat, meniup. Kalau ada debunya ditiup. Kelima, mengusap wajah sekali saja. Kemudian tangan kanan bagian atas diusap. Telapak tangan bagian kiri diusap. Selesai. Ini praktek tayamum. Berikutnya 3 kali. Pertama niat di dalam hati. Kemudian kedua membaca
bismillah. Kemudian yang ketiga menepuk tangan ke tanah. Keempat apa? Meniup. Kalau ada debunya ditiup. Kelima mengusap wajah sekali. Wajah sekali. Keenam mengusap tangan kanan bagian atas, telapak tangan bagian atas sekali. Kemudian telapak tangan bagian atas yang kiri sekali. Demikian praktek tayamum yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada sahabat Ammar ibn Yasir. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mencontohkan tayamum tadi kepada sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Dan yang berikutnya yaitu tata cara mandi janabat. Tata cara mandi janabat. Satu, niat di dalam hati. Yang kedua, membaca bismillah. Kemudian yang ketiga, membasuh telapak tangan 3 kali. Membasuh telapak tangan 3 kali. Yang keempat, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Jadi praktek mandi janabat. Satu, apa tadi? Niat di dalam hati. Kemudian yang kedua membaca apa? Bismillah. Baca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Bismillah. Membaca bismillah. Kemudian yang ketiga membasuh telapak tangan 3 kali. Membasuh tangan yang dimaksud membasuh telapak tangan 3 kali. Yang keempat mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian yang kelima, berwudu seperti wudu untuk sholat kecuali kaki. Berwudu seperti wudu untuk sholat kecuali bagian kaki. Artinya berwudu seperti tadi, kecuali bagian kakinya saja yang tidak dibasuh, diakhirkan. Jadi bagian yang kelima, berwudu seperti wudu untuk sholat kecuali bagian kaki. Kemudian yang kelima, yang keberapa sekarang? Yang keenam, menyela-nyela rambut dengan kedua tangan. Jadi caranya seperti ini. Menyela-nyela rambut. Jadi tangan ini dibasahi dengan air. Bukan mengambil air gini enggak, tapi dibasahi saja. Dan disela. Menyela rambut. Bagian kanan disela-sela dengan tangan kanan. Bagian kiri disela-sela dengan tangan apa? Kiri. Jadi yang keenam, menyela-nyela rambut dengan kedua tangan. Tangan kanan menyela-nyela bagian kepala sebelah kanan. Tangan kiri menyela-nyela rambut kepala sebelah kiri. Kemudian yang keberapa sekarang? Ketujuh, menyiram kepala 3 kali dengan kedua telapak tangan. Menyiram kepala
3 kali dengan kedua telapak tangan. Caranya bagaimana? Perhatikan. Kita ngambil air, dikobok tidak apa-apa. Air yang ada di ember, ambil seperti ini. Kemudian siram 1 kanan, kemudian 2 bagian kiri, kemudian yang ketiga bagian atas. Demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagian yang keberapa tadi? 7. 3 kali dengan apa? Dengan kedua telapak tangan. Jadi bukan dengan gayung. Dengan gayung silahkan, tidak masalah, tidak dosa. Tetapi kurang afdal, kurang sunnah. Kita ingin ta'dhimu sunnah, mengagungkan sunnah. Pakai sewur silahkan. Pakai shower silahkan. Pakai selang nggak apa-apa, silahkan. Tapi kurang apa? Kurang sunnah. Jadi sunnahnya tadi bagaimana? Yang mengambil air dengan kedua telapak tangan 3 kali. 1, siramkan bagian kanan. 2, siramkan bagian kiri. 3, siramkan bagian atas. Demikian yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Kemudian yang keberapa sekarang? 8. Ke-8 menyiram badan bagian kanan. Menyiram bagian 8. Menyiram seluruh badan. Dimulai bagian kanan, kemudian dilanjutkan bagian kiri. Nomor 8, menyiram seluruh badan. Jadi seluruh badan ini siram. Dimulai bagian kanan dulu. Bagian kanan siram dari bawah sampai atas. Ratakan. Diratakan. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air. Kemudian menyiram sebelah kiri. Kalau mau pakai sabun atau sampo silahkan setelah itu. Ini masih nomor 8. Dibilas. Terakhir nomor 9 apa kira-kira? Membasuh kaki 3 kali. Atau membasuh kaki. Karena tadi wudhu ada yang belum selesai. Tadi wudhu tadi, yang nomor berapa wudhu tadi? Nomor 5. Berwudhu seperti wudhu untuk sholat kecuali bagian kaki. Jadi yang terakhir, basuhlah kaki. Ya, menyiram seperti ini. 3 kali kanan, kemudian 3 kali bagian apa? Kiri. Baru setelah itu selesailah, yaitu mandi janabat. Jadi dalam kajian yang singkat ini, alhamdulillah kita sudah mempraktekkan secara singkat tata cara tayamum, tata cara wudhu, kemudian tata cara mandi janabat. Kita ulang lagi. Tata cara mandi janabat nomor 1. Niat di dalam hati. Nomor 2. Membaca bismillah. Nomor 3. Membasuh telapak tangan 3 kali. Nomor 4. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Nomor 5. Berwudu seperti wudu untuk sholat kecuali membasuh kaki. Kecuali bagian kaki ditinggalkan untuk diakhirkan. Nomor 6. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Yahdikumullah subhanahu. Nomor 6. Apa tadi? Menyela-nyela rambut dengan kedua tangan. Dengan kedua tangan. Menyela-nyela rambut dengan kedua tangan. Artinya tangan kanan menyela rambut bagian kanan. Tangan kiri menyela rambut kepala bagian kiri. Langsung ya. Bukan gini dulu. Enggak kan? Ini langsung. Nah, seperti itu. Ditambah gini, ya. Hah? Membasahi tangan dengan dilanjutkan menyela-nyela rambut. Ya enggak cukup. Menyela-nyela ya maksudnya menyela-nyela tangan yang dibasahi. Nah, itu bisa. Ya seperti mengusap kepala. Mengusap mengambil air kemudian mengusap kepala enggak cukup. Nomor 7. Menyiram kepala 3 kali dengan kedua telapak tangan. Menyiram kepala 3 kali dengan kedua telapak tangan. Dimulai dari kanan, dilanjutkan bagian kiri, kemudian bagian atas atau bagian tengah. Kemudian yang ke-8, menyiram seluruh badan, dimulai bagian kanan, dilanjutkan bagian apa? Kiri. Dimulai bagian kanan dari atas sampai bawah. Kalau contohnya kakinya ini berbulu, badannya berbulu, diratakan. Iya. Diratakan, gosok. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, membasuh kaki 3 kali. Karena ini adalah bagian wudhu yang diakhirkan. Ini adalah bagian wudhu yang diakhirkan. Jadi ritual atau tata cara mandi janabat ada 9. Kita sudah sampaikan dengan singkat, jelas dan padat insya Allah. Demikian. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhol. Mengenai mandi janabat itu kan yang tadi antum sebutkan itu yang insya Allah juga sunnah saja. Nah, kalau kita cukup sah saja mungkin nggak pakai wudhu langsung disiram itu gimana, sah atau gimana? Nggak apa-apa, sah. Untuk sah saja, yang penting menyiram seluruh anggota badan. Baca bismillah, siram. Niat, baca bismillah, siram, semuanya sudah sah. Jadi seperti itu sudah sah, cukup. Iya. Tapi lebih afdal tadi mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silahkan. Hujan sama seluruh bisa. Itu jadi sana mandi janabat bisa. Ya, sah. Jadi sampean apa habis hubungan badan kemudian terjun langsung nang danau contohnya. Lihat jebur kan mentas. Sementing badannya sudah basah semuanya sah. Penting ada niat. Kehujanan tergantung hujannya. Hujannya basah deras ya sah. Namanya hujan deras itu. Gerimis itu Iya. Maksudnya hujan yang deras yang membasahi seluruh tubuh. Kemudian basah rata wis kalian wis cukup. Jadi habis mandi janabat, habis junub gitu keluar langsung. Habis. Ikulah apa itu kok kosong-kosong ini. Itu mandi janabat itu. Sah. Iya sah. Tapi kalau sunnahnya tadi. Iya, yang 9 cara tadi. Silahkan pertanyaan yang lain. Ya Bang Sofyan. Setelah mandi janabat perlukah kita berwudu lagi? Ya enggak. Setelah mandi janabat tidak perlu wudu lagi. Tadi wudunya sudah. Sudah mandi janabat tak perlu wudu lagi. Kecuali kalau batal. Mandi janabat batal buang angin, ya wudu lagi. Kalau enggak batal sudah selesai. Kalau tidak sengaja pegang kemaluan itu Apanya? waktu setelah ini
kan nomor 4 mencuci kemaluan. Ya, Setelah di 5 atau 6 ada yang kena kemaluan gitu. senggol nyerempet Ya. titiknya. Iya, tidak apa-apa insya Allah. Tidak batalkan wudhu. Menyentuh kemaluan yang membatalkan wudhu dengan syahwat. Kalau menyentuh tanpa syahwat tidak batalkan wudhu. Ya, ada yang lain silahkan. Ya, Bang Rahmat. Kalau wajib pakai bilasan. Tidak, sekiranya tidak pakai sabun, satu tadi cukup. Enggak, pakai bilasan. Bilasan maksudnya Pelesan Ustaz. pelesan. Tidak wajib. Tidak wajib. Maka dari hadis tadi itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah dan Maimunah. Ini gabungan dua hadis. Hadis Bukhari dari Aisyah dan dari Maimunah. Diambil pelajaran diantaranya dibolehkan wudhu dalam keadaan telanjang. Tapi di kamar mandi bukan di luar. Di luar itu sobek wudhu. Iya. Tidak perlu pakai telesan. Jadi Aisyah melihat Nabi SAW mempraktekkan mandi janabah. Kemudian ambil pelajaran, istri dibolehkan melihat aurat apa? Suami. Suami juga dibolehkan melihat aurat apa? Istri. Adapun hadis yang menjelaskan larangan bagi suami melihat aurat istri itu hadis batil. Hadis palsu. Bagaimana? Tidak masuk akal. Mengumpuli tidak apa-apa. Melihat apa? Tidak boleh. Ini tidak masuk akal. Ya. Boleh dipegang, nggak boleh dilihat. Nah iya. Iya, hadis palsu. Maka Masruq bertanya kepada Aisyah, apakah boleh seorang istri melihat aurat suami atau sebaliknya? Kemudian Aisyah meriwayatkan tadi mandinya Aisyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari hadis tentang mandi janabah diambil faedah satu, dibolehkan wudhu di kamar mandi, tidak apa-apa. Yang kedua, dibolehkan wudhu telanjang. Yang penting di kamar mandi, yang di luar tidak boleh. Yang ketiga, dibolehkan bagi istri melihat aurat apa? Suami sebaliknya. Kemudian yang keempat, air mustakmal suci dan mensucikan. Kemudian yang kelima, perintah menghemat air. Karena mandinya Nabi SAW cuma 3 liter. 3 liter mandinya Nabi SAW. Sampai saya genuk enggak? Saya jeding enggak? Iya. Iya. Wallahu ta'ala alam. Yang lain silahkan. Silahkan. Ada tambahan Ustaz. Apa? Kita setelah yang kelima itu Ustaz sudah wudhu Ustaz. Ya, kentut. Nah, sebelum kita membasuh kaki kita ya sudah pipis lagi, kentut lagi atau gimana Ustaz? Wudhu, cukup wudhu. Gak usah mandi lagi. Cuma wudhu aja. Cukup wudhu. Cukup berwudhu. Ya, apabila kita sudah berwudhu, yang masalahnya kita sudah menyiram semua, kok kentut wudhu. Kalau kita belum menyiram kentut, tidak masalah, abaikan sudah. Soalnya kita mungkin kepemahaman kita Ustaz, itu kalau kita belum membasuh kaki berarti belum selesai. Tidak, jadi gini, kalau kita buang angin sebelum disiram, sebelum menyiram kepala dan anggota badan, buang angin, tidak masalah, nggak pengaruh ini. Berpengaruh apabila kita sudah menyiram kepala 3 kali, kita siram badan, kok buang angin, berarti kita wudhu lagi. Jelas ya? Jelas. Tapi kalau kita baru basuh tangan, pengaruh.
Kalau mau ulang-ulang tidak masalah. Jelas ya. Karena kita belum apa-apa. Sedangkan mandi itu nyiram saja itu sudah sah. Menyiram saja. Tutupnya tadi setelah mencuci tangan, membasuh tangan, atau setelah mencuci kemaluan, atau setelah berwudu. Sebenarnya ini tidak masalah, tidak pengaruh. Karena kita belum menyiram. Mandi janabat itu terhitung apabila sudah apa? Menyiram. Jadi sudah menyiram penuh, sah sudah. Kiranya tidak pakai wudu-wudu tadi. Cuma hanya lebih afdal saja tadi. Jelas ya? Demikian. Jadi kalau kita yang masalah adalah setelah menyiram kok kentut. Sudah menyiram semuanya, disiram, tinggal basuh kaki, kentut. Ya wudu lagi. Tapi kalau sebelum menyiram tidak berpengaruh. Karena mandi janabat itu sah hanya dengan menyiram saja. Karena namanya mandi. Sedangkan tambahan tadi itu sunnah. Tambahan tadi nilainya apa? Sunnah. Dan sunnah nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo ada pertanyaan yang lain. Bagus ini majelis yang seperti ini. Hidup. Ini ya, semangat bertanya semuanya. Jadi itu saja, maksudnya itu tanpa udah siram udah saya. Ya. Sekiranya kita kentut, disiram saja lagi. Tapi gini Ustaz, misalkan ya kita berhubungan suami istri itu tengah malam. Ya, tengah malam dapat, tengah siang dapat juga. Tapi gini Ustaz, kalau kita mandi itu kan bisa itu. Asal Ustaz. Nah, itu gimana? Maksudnya Wudu. cukup apa? Cukup wudu saja Ustaz. Wudu atau tayamum. Jadi kalau lebih utama wudu, lebih utama habis hubungan badan langsung mandi, lebih utama. Lebih utama kedua wudu, kemudian tidur. Kemudian kalau tidak tayamum. Jangan tinggalkan tayamum. Paling tidak tayamum. Kemudian tidur. Ya tidak apa-apa. Karena ada wudu, ada air kan. Wudunya, tayamumnya ini untuk paling tidak meringankan junub. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kecapean beliau hanya tayamum. Tapi seringkali beliau wudu, paling sering. Kadang-kadang beliau mandi malam. Bukan mari apa jalur mari melampiaskan syahwat langsung ngorok nyembur gitu. Langsung. Tanpa berwudu. Ini ada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang tidak didekati malaikat. 1, bangkainya orang kafir, tidak dekati malaikat. 2, orang yang junub sampai dia berwudu. Jadi kalau sampai junub itu dijauhi malaikat artinya. Kecuali kalau wudu sudah. Jadi malaikat yang ditugaskan menjaga seseorang dalam junub gak dijaga. Kemudian yang ketiga, orang yang memakai yaitu parfum wanita yang terbuat dari za'faron. Ini adalah 3 golongan yang tidak didekati malaikat. Jadi salah satunya adalah orang yang junub sampai apa? Sampai berwudu. Kalau sebelum berwudu tidur tidak didekati malaikat. Yang dimaksud malaikat adalah malaikat rahmat. Kalau malaikat pencabut nyawa tetap datang, masih junub ya tetap diparani, newayai, iya itu tiba waktunya. Ya cukup ya. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan. Ada kajian yang akan datang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna
waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.